kami akan menyampaikan informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer kategori ini bisa langsung diangkat menjadi P3K 2024 jika situasi ini terjadi. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 merupakan kesempatan terbaik bagi pelamar tenaga honorer menjadi ASN. Tahun ini pemerintah telah menyiapkan peluang formasi P3K cukup besar yang berjumlah 1.031.554 formasi. Namun, per 3 September 2024, jumlah usulan formasi P3K di instansi pemerintah hanya sebanyak 1.011.397 formasi. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto. Ia mengatakan jumlah tersebut bersifat dinamis yang nantinya bisa mengalami kenaikan dari jumlah yang ada hingga saat ini. Kemudian Aris Widianto dalam diskusinya di kanal resmi BKN menjelaskan kelompok honorer yang bisa mendaftar seleksi. Berikut ini urutan teratas dari kategori tenaga honorer hingga yang ranking paling bawah. Harap perhatikan, peluang formasi P3K 2024 diprioritaskan untuk kategori tenaga honorer ranking teratas atau urutan pertama. Untuk jelasnya, berikut urutan kelompok tenaga honorer yang bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K 2024, yaitu yang pertama, X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Kemudian yang kedua, tenaga non-ASN yang datanya masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Urutan selanjutnya yaitu tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut di instansi dan tidak terdata di database BKN. Selain itu, Aris Widianto mengungkapkan kategori tenaga honorer ini bisa langsung lulus seleksi. Contohnya, XTHK 2 misalnya, kalau formasi tersedia 50 terus yang daftar hanya 15, maka honorer itu langsung terangkat semua, ujar beliau. Artinya, peluang formasi P3K diberikan terlebih dahulu bagi pelamar ranking urutan teratas, yaitu XTHK 2. Yang penting, syarat yang ditentukan oleh pemerintah harus dituntaskan pelamar dalam mengikuti seleksi P3K. Pertama, pelamar tenaga honorer harus mendaftar dan mengikuti seleksi yang telah ditentukan.
Kedua, pelamar harus memenuhi batas usia minimal 23 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang dilamar. Kemudian yang ketiga, pelamar harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun tergantung jabatan yang dilamar. Yang keempat, pelamar hanya bisa mendaftar seleksi P3K pada instansi pemerintah tempat bekerja saat melamar. Jadi, hal ini sangat penting karena tidak semua pelamar tenaga honorer bisa mendaftar di sembarang instansi. Artinya, tenaga honorer yang ingin menjadi P3K harus sudah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Maka dari itu, pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini bila memenuhi persyaratan penting tersebut di atas. Untuk lebih lengkapnya, persyaratannya telah tercantum dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu penjelasan mengenai tenaga honorer prioritas utama bisa langsung menjadi P3K 2024 jika situasi ini yang terjadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.